Al-ilmu nurun, buka jalan menuju ridha ilahi, agar hidup terarah sampai akhir nanti. Amin. Allah turunkan maghfirahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tema sore ini adalah hikmah hanya tinggal di perut yang lapar. Hikmah itu apa? Itu pertanyaannya. Jadi ada orang paham, tapi tidak melakukan. Kenapa? Karena tidak ada hikmah di dalam dirinya. Contoh, saya paham sholat malam itu bagus, gitu kan? Kalau dikerjakan itu Allah akan mengangkat derajat kita menjadi makomam mahmudah. Tapi kok saya berat, susah, nggak pernah melakukannya. Nah, kenapa itu? Karena tidak ada hikmah, tidak ada hikmah di dalam dirinya, sehingga untuk melakukan itu berat. Karena hikmah itu al ilmun nafi'. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. An yu'addiya ilal amal. Jadi hikmah itu ilmu yang bermanfaat yang mendorong untuk berbuat. Jadi yang menyebabkan kita bisa berbuat itu karena ada hikmah. Kalau tidak ada hikmah, berat kita untuk melakukan ibadah tuh berat. Kita melakukan ngaji, sodako, sholat berjamaah, sholat berat. Kenapa? Karena tidak ada hikmah di dalam. Nah, orang ketika sudah diberikan hikmah oleh Allah, maka janjinya Allah akan diberikan kebaikan yang baik. Itu janjinya Allah. Jadi kalau kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah, kita bisa melakukannya karena didorong oleh hikmah. Dan orang yang mendapat hikmah itu pasti akan memperoleh kebaikan yang banyak. Apa bentuk kebaikannya? Yang tahu Allah dan kita. Gitu. Apa yang dibutuhkan oleh kita, kita akan mendapatkan. Kalau kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Gitu. Nah, makanya di sini kita mulai dari ayat Quran. Ya, di bawah judul itu ayat itu kita baca.
Saya baca dulu, kemudian Bapak ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ini Quran. Allah sendiri yang memberikan pernyataan. Yu'til hikmata. Dia Allah memberi hikmah. Man yasha, kepada orang yang dia kehendaki. Nah, jadi Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang dikehendaki. Nah, pertanyaannya, siapa yang dikehendaki oleh Allah yang dia akan menerima hikmah? Itu pertanyaannya. Nah, ini kita bahas. Terus Allah berjanji, wa mayyu'tal hikmata, barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya, maka sungguh dia telah diberi. Diberi apa? Khairon katsiron, kebaikan yang banyak. Itu Pak. Orang itu kalau dapat hikmah terus bisa melakukan apa yang dipahaminya, itu banyak kebaikan yang didapat. Bisa dirinya, ya kan, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya anak nakal jadi baik, yang tadinya istri tidak nurut, tidak soleha menjadi soleha. Itu namanya khairon katsiron. Rezeki yang tadinya seret bisa itu. Kalau orang itu diberi hikmah oleh Allah. Kenapa? Ketika orang itu diberi hikmah, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu. Nyambung ya. Sekarang kita lihat yang paling atas. Ahla matakunu lil ibadatu idza al soktu batni bizohri, gitu. Ahla itu artinya puncak kemanisan. Puncak kemanisan. Matakunu, sesuatu, takunu, terjadi. Li, kepadaku, al ibadatu, ibadah. Jadi maksudnya gini, puncak kemanisan ibadah yang terjadi pada diriku, gitu maksudnya. Jadi kita merasakan ibadah yang paling enak gitu, yang paling manis, apa sih gitu kan? Kita pernah nggak ibadah yang paling manis itu? Manis itu enak kan ya? Saat apa Pak? Pernah nggak ngalami, enak banget apa sholat itu? Oh sholat hari ini enak banget ya? Gitu. Pernah nggak ngalami sholat enak? Sampai pengen lagi. Yang ada malah, sholatnya nggak selesai gitu ya. Iya kan? Ini mah jadi puncak kenikmatan, puncak kemanisan gitu kan, yang terjadi pada diriku tentang ibadah. Idza al-soktu, ketika aku melekatkan, nempelin gitu ya. Ketika aku melekatkan batni, perutku, bidohri, dengan punggungku. Apa tuh maksudnya tuh? Ini bahasa kita tuh kadang begitu. Nah, itu. Jadi aku mengalami puncak ibadah kenikmatan itu ketika
ketika aku melekatkan perutku dengan punggungku. Berarti mungkin kalau bahasa Cirebon tuh ngelempen gitu Pak. Ngelempen itu perut yang menipis gitu kan ya. Nah, perut yang menipis. Maknanya puasa gitu. Pernah nggak kita gini, saya lapar gitu, lapar yang kayak kemarin tuh enak banget tuh, pernah nggak kayak gitu? Jadi pernah ngalami lapar enak gitu. Saya tuh pernah lapar kemarin tuh enak banget ya lapar saya itu. Ya, kayaknya belum terjadi ya. Yang ada begini, serap kan? Alhamdulillah nikmat. Jadi yang baru terjadi pada diri kita itu ketika kita merasakan kenyang. Lapar sama kelaparan beda ya Pak. Kalau kelaparan emang nggak punya yang dimakan, tidak bernilai, ya orang dia kelaparan karena memang nggak ada yang dimakan. Beda sama lapar. Kalau lapar barang yang dimakannya ada, tapi kita mampu menahan diri. Nah itu yang mulia. Sama kayak gini, orang banyak duitnya sodako, dengan orang yang duitnya pas-pasan sodako. Itu bagusan mana Pak? Aslinya dua-duanya bagus ya, bisa sodako. Tapi kalau ditarik paling bagus ya ketika pas-pasan. Kalau dia berlebih terus sodako ya semua orang bisa, biasa aja. Tapi kalau lagi ngepas, tapi dia masih sempat bisa sodako. Sama kayak ini. Orang yang kelaparan tidak masuk. Tapi kalau orang yang lapar itu masuk. Nah ternyata Pak, ternyata fa'innal hikmata kal arusi. Nah, fa'innal hikmata, maka sesungguhnya hikmah itu kal arusi, seperti pengantin baru. Jadi gambaran ini ya, biar kita tuh tahu hikmah itu apa sih. Jadi hikmah itu diibaratkan seperti pengantin baru. Coba apa yang dilakukan pengantin baru, itu kan? Nah, lihat bawahnya. Tatlubul baita. Pengantin baru itu mencari rumah. Rumah yang bagaimana? Al-kholiyah, rumah yang kosong. Untuk apa pengantin baru nyari rumah yang kosong? Tanamu fihi. Dia biar bisa istirahat di dalamnya. Bisa tidur di dalamnya. Tidur yang model apa gitu kan ya. Nah di sini litah luwa fihi. Litah luwa tuh untuk berkholwat dengannya. Untuk berkholwat di dalamnya bisohibiha, dengan pasangannya. Maksud berkholwat di sini kan berarti untuk bermesraan, gitu kan? Jadi kalau kita dulu pernah ngalami jadi pengantin baru kan ya, semua orang pernah kan Pak? Itu pasti pengen di tempat yang sepi, nggak mau di tempat yang rame, gitu. Nah di sini hikmah itu digambarkannya seperti pengantin baru. Jadi apa maksudnya? Hikmah itu senang kepada perut yang kosong. Karena tadi gambarannya hikmah itu seperti pengantin baru. Jadi hikmah itu di perut yang kosong. Jadi kalau orang makannya banyak, itu pasti ibadahnya juga berat. Karena yang mendorong untuk bisa melakukan ibadah itu hikmah. Yang mendorongnya. Nah sementara hikmahnya tidak ada dalam diri kita. Makanya kan suka ada pembawa acara ketika mau pengajian kan, bapak-bapak, ibu-ibu, mutiara hikmah dari Ustadz A, gitu kan ya. Terus Ustadz A-nya tuh doyan makan. Nah, itu bingung itu. Dia mau ngasih hikmah gimana? Orang dirinya aja tidak ada hikmahnya. Kenapa? Karena perutnya selalu nih. Tapi bukan meremehkan, bukan ya. Gambaran secara akalnya begitu. Ya kan disebutnya mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz A. Gitu. Atau Ustadz A makanya nambah. Berarti kan tidak tahu bahwa hikmah itu dia selalu bersemayam di perut yang
kosong gitu. Nah, terus timbul pertanyaan, Ustaz, gimana kalau saya nggak senang puasa? Bukan nggak senang, nggak kuat. Karena dengan pekerjaan gitu kan, terlalu panas. Gitu. Terus gimana agar kita mendapatkan hikmah? Bisa, Pak. Yang berikutnya, yang bawah. La tajma'u baina udmaini fa innahu ta'amul munafikina. Nah, jadi kita caranya tidak boleh makan seperti makannya orang munafik. Jadi kalau kita makannya bukan cara makan orang munafik, walaupun kita tidak puasa, itu dikategorikan perut kosong. Gitu kan. Dikatakan perut kosong. Jadi hikmah akan masuk di dalam. Meski tidak puasa, dikategorikan dikategorikan perut kosong. Kenapa? Gaya makannya itu tidak seperti orang munafik. Nah, bagaimana gaya orang munafik makannya? Gitu kan pertanyaannya. Gimana cara makan orang munafik? La tajma'u. Janganlah kalian menggabungkan baina udmaini, di antara dua lauk pauk. Ya, jadi janganlah kalian menggabungkan antara dua lauk pauk. Fa'innahu, maka sesungguhnya ketika makan menggabungkan dua lauk pauk itu to'amul munafikin. Termasuk cara makan orang munafik, jadi tiga. Nah gitu. Gimana, Pak? Jadi pantes kan saya tuh kalau suruh sholat juga berat, suruh sedekah berat, karena hikmah tidak ada di dalam. Terus gimana Tad? Berarti saya makannya harus satu lauk. Iya, satu lauk. Gitu. Gitu, Pak. Nah, tapi jangan telan mentah dulu. Di sini ada dua makna. Dua makna. Cuman saya tambahin satu makna lagi. Biar lebih keren gitu. Bukan menambah. Bukan sesat, bukan. Jadi kalau versi di kitab itu dua makna. Makna yang pertama nilainya 24 karat. Makna yang kedua nilainya 15 karat. Nah, makna yang ketiga yang sekarat ini. Apa yang pertama? Kalau bisa yang pertama, Pak. Apa itu yang pertama? Betul-betul nasi sama satu lauk. Itu yang 24 karat. Iya, betul-betul nasi dengan satu lauk. Gitu. Kalau misalkan adanya tempe, ya udah sama tempe. Sambelnya yang nggak bisa, karena memang harus satu lauk. Bukan, lauk pauk dengan sangu. Dengan sangu. Iya, jadi bukan ikan-ikan. Dengan teman nasi. Iya. Jadi kalau udah sama sambel, ya udah. Sambel aja nggak boleh ada kerupuk. Tapi itu 24 karat. Setrumnya besar. Ketika dia paham sesuatu, bisa melaksanakannya. Karena itu 24 karat. Betul. Nah itu Pak. Iya. Kenapa orang itu bisa langsung tek, gitu kan? Kenapa Nabi menggambarkannya sering menutup itu kan? Apa, perutnya dengan batu. Gitu. Nah, satu ya, itu yang 24 karat. Kalau yang 15 karat, ya lumayan, 15 itu masih kuning, ibarat emas masih kuning, masih ada harganya. Masih. Gimana Ustaz? Kalau yang 15 itu makna dua, baina udma ini itu maknanya lauk istimewa. Lauk istimewa itu goreng ayam, ayam goreng ya, itu istimewa. Terus rendang, daging, itu istimewa. Tidak boleh digabungkan. Gepuk gitu. Pokoknya yang dari daging itu tidak boleh digabungkan. Nasinya ada, terus ngambil ayam goreng, ambil daging. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya. Nah, tapi kalau dengan yang lainnya boleh Pak. Seperti ayam goreng sama sayur, ya kan? Atau sama yang lainnya. Yang penting bukan makanan istimewa.
Disebut makanan istimewa kan, istilah ya, istilah ayam sama daging itu. Kita ingat cerita zaman dulu. Cerita zaman dulu tuh orang itu jarang ketemu makan sama ayam kalau tidak hari Lebaran. Itu kan berarti istilahnya itu makanan mewah. Makanya dijadikan di sini pengertian. Jadi kalau di Padang itu kan ada rendang, ada ayam goreng, pilih salah satu. Adapun yang lainnya boleh, misalkan sama apa gitu. Yang penting dua barang ini jangan dijadikan satu. Dan satu lagi, ini ada aturan dari guru saya, tapi saya enggak. Belum. Masih 15. Itu kalau bisa, ketika kita makan ayam goreng, jangan pakai telur. Karena sumbernya satu, kata. Ayam sama telur itu sumbernya satu. Kalau menurut agama duluan telur. Tapi kalau menurut kita siapa yang ngomong gitu? Karena di Qur'annya ada kan, yukhrijul hayya minal mayyiti, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Telur kan mati tuh, ngeluarin ayam. Tuh kan, jadi kalau dari Qur'annya ya telur dulu. Cuman kita nebak dulu sih, ngomongnya apa dulu nih? Gitu, itu salah. Yang bener ya telur dulu baru ayam. Itu karena ada ayatnya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Gitu ya. Jadi kalau kita mau 15 karat, boleh makan itu beberapa lauk pauk, tapi lauk istimewanya harus satu. Jadi kalau rendang, sok yang lainnya apa terong, apa balado, kentang ya, kentang balado atau sayur. Nah, kalau rendang masih bisa pakai telur karena beda sumbernya. Tapi kalau ayam goreng atau ayam bakar, itu jangan digabung sama telur gitu. Nah, itu boleh Pak. Itu 15. Iya 15 karat. Nah, yang sekarat gimana? Yang soalnya campur aduk itu. Sekarat dia campur aduk kayak gitu. Nah, itu. Nah, itu Pak. Ternyata ini masuk kategori perut kosong. Yang tadi yang satu atau yang secara harfiah atau yang secara maknawi itu termasuk perut kosong Pak. Insya Allah hikmah masih bersemayam gitu ya. Lebih afdolnya itu tadi kita betul-betul. Saya dulu pernah alami Pak Yus, pernah mengamalkan yang satu itu, yang 24 karat itu, tapi telinganya nggak kuat juga Pak, nggak kuat kalau makan di luar gitu kan, makan di satu parkirnya pakai mobil, kok makannya cuma dia nggak tahu saya tuh lagi ngamalin kan. Iya, kalau ngomong ya nanti jadi masuknya gagal ini apa namanya cacat batin. Cacat batin itu ada 4. Cacat batin itu ada 4. Satu, ria, pengen dilihat. Yang kedua, sum'ah, pengen didengar. Yang ketiganya, ujub, merasa diri lebih baik. Nah, yang keempatnya, huburiasa. Huburiasa tuh gila hormat. Iya. Makanya saya salut sama Bapak nih. Kalau Bapak jabatannya ada, mau gabung begini. Itu hubur riasa. Gila hormat. Itu namanya cacat batin. Nafsu amaroh, nafsu amaroh itu nafsu yang aslinya la amarotin bisu. Aslinya tuh dia suka nyuruh yang jelek kan, nafsu amaroh itu. Tapi jangan salah, nafsu amaroh juga kadang-kadang nyuruh yang baik. Cuman baiknya cacat. Itu tadi 4. Cacat batin. Jadi walaupun dia ngerjakan kebaikan, tapi cacat batinnya pasti masuk salah satunya. Contoh, ketika mau sodako Jumatan, itu tidak disiapin dulu. Bener. Jadi begitu kotak amal nyampe, baru tuh buka dompet. Terus kan merah tuh, digini-gini dulu. Nah, itu jadi tarik di ada ria di situ kan pengen dilihat.
Nah, itu hati-hati. Harusnya kan kita siapin kan, udah dilipat-lipat, begitu lewat masukin, tutupin. Nah, itu berarti bukan dari amaro. Kalau dari amaro tuh 4 itu masuk, Pak. Salah satunya itu namanya cacat batin. Terus gimana Ustaz kalau kayak gitu? Sayang, dia cacat batinnya. Ya, jadi apa tadi? Ria pengen dilihat, sum'a pengen didengar. Kalau pengen didengar orang nggak ngeliat, cuman pengen dengar ceritanya. Contohnya jam 9 pagi udah ngantuk gitu kan. Sama teman, kamu ngantuk jam segini? Aku malamnya 12 rakaat sholat tahajudnya. Nah, itu kan berarti pengen didengar. Itu namanya sum'ah. Nah, itu berarti semalam itu yang merintah nafsu amaro. Iya, itu. Itu penyakitnya kita di situ. Nah, jelas ya. Jadi, kenapa seseorang itu berat untuk melakukan ibadah? Karena di dalam dirinya tidak ada hikmah. Terus gimana cara meraihnya? Hikmah itu seperti pengantin baru. Dia selalu senang yang sepi, dia selalu senang yang kosong. Jadi perutnya kosongin, kalau kuat puasa, kalau nggak kuat, boleh biasa makan. Jajan biasa, cuman ketika makan, jangan menggabungkan dua lauk. Itu. Boleh mau pilih yang 24 atau yang 15, jangan yang sekarat. Jadi boleh, saya coba, boleh. Kalau yang pertama biasanya pakai waktu, Pak. Saya coba seminggu, kayak gitu. Ternyata nyaman gitu kan. Saya coba 40 hari. Nyaman, saya coba 1 tahun gitu. Bertahap. Nanti lama-lama nyaman di satu dengan itu udah hebat. Udah hebat. Allah pasti kasih kelebihan nanti. Apa kelebihannya? Ada 3. Karena Allah naikkan nafsu kita sudah berada di mutmain. Orang yang sudah berada di mutmainah itu, sifat-sifatnya Allah itu mewarisi ke kita. Di antaranya itu dermawan. Kenapa dia bisa dermawan? Karena sudah dicukupi oleh Allah. Kalau belum dicukupi, dia nggak bisa berbagi. Nah, kalau sudah dicukupi, akhirnya dia berbagi. Terus lembut hatinya. Dia peka gitu, melihat orang lain susah, pengen ngebantu. Dia bisa ngebantu, kenapa? Diberi kemampuan oleh Allah. Ada kan orang, saya tuh pengen ngebantu dia, tapi saya nggak punya daya. Nah, itu nggak masuk itu. Nggak masuk. Pengen saya ngebantu dia, cuman saya apa daya. Nah, itu berarti belum. Orang yang sudah masuk di mutmainah, ketika dia pengen bantu, punya kekuatan. Ketika dia pengen sodako, dia memang bawa duit. Gitu. Memang dia dicukup. Itu namanya sudah mulai apa namanya? Bi akhlakillah. Akhlaknya sudah mulai mengikuti akhlaknya Allah. Dan tanpa pamrih. Allah kan tanpa pamrih ya. Ngasih napas ke kita itu tanpa pamrih. Yang ngaji dikasih napas, yang nggak ngaji juga tetap dikasih napas. Coba kalau Allah pamrih. Pokoknya aku bagikan napas yang suka ngaji, ya penuh ini. Orang pulang tuh nggak pulang. Bisa desek-desek karena aku mau lancar napasnya. Begitu ya Pak ya. Nah, makanya di ayat puasa itu ada, saya pakai yang merah, la'allakum tattaqun gitu kan, agar kalian mampu memelihara diri. Jadi takwa itu artinya mampu memelihara diri al-ma'asi, dari kemaksiatan. Kenapa orang puasa itu mampu memelihara diri dari kemaksiatan? Fa'innahu, maka sesungguhnya puasa itu yaksiru syahwata. Dia puasa itu mampu menurunkan syahwat, bukan lemah syahwat, awas. jangan menurunkan. Kalau syahwat itu kan kepuasan lahiriah, tapi rendah ya, itu syahwat. Dia diturunkan dengan puasa. Diturunkan. Nah, alat itu sifat dari syahwat. Alati hiya mabda'uha. Karena syahwat itu yang dia mabda'uha,
permulaan dari maksiat. Jadi kenapa orang itu bisa maksiat? Penyebabnya syahwat. Kenapa syahwatnya jadi bagus? Karena makannya banyak. Itu Pak. Coba dibarengi puasa, maka syahwatnya jadi turun. Tapi kalau makannya bagus, bahkan lebih kekenyangan, itu akan menimbulkan syahwat. Dan syahwat itu cikal bakal maksiat. Nah, makanya di sini la'allakum tattaqun, agar kalian mampu memelihara dari kemaksiatan. Siapa orang yang rajin puasa? Itu. Nah, kalau tidak rajin puasa, itu tadi yang kedua, silakan makan, tapi jangan sekali-kali menggabungkan dua lauk pauk. Gitu. Bisa kan kalau kayak gitu mah? Ya bisa, ayam goreng sama naon kayak gitu kan. Ada kerupuk juga, Bo. Ya, tapi jangan sekali-kali menggabungkan ya. Ayam bakar sama rendang. Terus yang lainnya juga. Udah gitu nambah lagi nasinya. Oh, udah panen. Nah, panen sahabat. Ya, terakhir muwafaqati lil qadari tuqaddimuni ilal qadiri. Muwafaqati itu artinya keserasianku lil qadari terhadap takdir. Tahu takdir ya? Takdir itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu tidak mendadak. Orang baik bernasib baik, orang buruk bernasib buruk, itu namanya ketetapan Allah. Kenapa saya bernasib buruk? Berarti kita melakukan keburukan. Itu namanya ketetapan Allah. Kalau kita baik, pasti bernasib baik. Man amila solihan, gitu kan? Min dzakarin au unsa. Barang siapa melakukan kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, syaratnya satu, wa huwa mu'minun, dia seorang mukmin, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Itu janjinya Allah. Itu namanya takdir, itu namanya ketetapan. Jadi kalau kita baik, pasti dikasih penghidupan yang baik. Jadi kalau kita punya kehidupan buruk, pasti kita orang buruk. Itu namanya ketetapan Allah. Nah, ketika kita sudah kadung buruk gitu kan, nasibnya nggak bagus, muwafaqati, nah, belajar serasi gitu. Belajar serasi lil qadari gitu, kepada takdir. Sama kayak gini, kita punya anak, terus kita ngasih jam ke anak. Padahal anak pengennya HP, tapi kita kasih jam ke anak. Terus anaknya tuh pinter untuk menghibur orang tuanya, jamnya dipakai terus. Terus mukanya nggak cocok, muka cocok gitu kan, seneng. Terus gimana sikap kita orang tua ketika pemberian kita dipakai? Seneng kan? Nah itu ternyata ketika kita mulai serasi dengan takdir, tuqaddimuni ilal qadiri, itu lanjutannya. Tuqaddimuni ilal qadiri. Jadi keserasian terhadap takdir itu membuat kita bisa melangkah menuju yang mempunyai takdir. Jadi kalau kita keinginannya ingin dituruti, turuti dulu keinginan Allah tadi. Ketika diberi, udah terima aja walaupun gak cocok. Terima, mukanya muka cocok gitu. Nah, maka Allah, artinya muka cocok itu menghantarkan kita kepada apa yang kita mau. Karena Allah itu kan tahu, Pak, apa yang kita mau itu. Jadi pemberian itu sebagai ujian. So, aku kasih ini dulu. Kamu terima enggak? Kalau terima, aku beri apa yang kamu mau. Tapi kalau tidak terima, ya udah. Nah itulah. Coba kalau kitanya anak kita uring-uringan, apa-apa, belinya malah jeng, dilempar gitu kan. Kira-kira Bapak langsung beliin HP apa enggak? Ya enggak bakalan, malah marah-marah. Kamu mah enggak bersyukur, emang cari duit gampang, nah, gitu kan, malah dimarahin. Nah itu Pak, mudah-mudahan kita bisa bersikap selaras dengan takdir, karena selaras dengan takdir itu
itu menghantarkan diri kita menuju yang empunya takdir. Gitu. Selesai Pak, ya nanti kita ada tanya jawab barangkali ada yang bertanya. Ini ringkasannya Pak. Jadi ringkasannya bahwa hikmah itu hanya tinggal di perut yang lapar. Bukan kelaparan, bukan perut yang kelaparan, bukan. Tetapi perut yang lapar. Berarti memang dia sengaja bikin perutnya lapar. Orang-orang soleh dulu itu puasanya ada yang sampai 15 hari baru buka. Kalau kita kan maghrib buka. Orang soleh dulu sampai 15 hari. Ustadz, apa enggak berlebihan itu? Sesat? Enggak. Kok Nabi enggak melakukannya? Kalau Nabi melakukannya, nanti kita kayak gitu semua. Dikira wajib. Tapi ketika ada para sahabat yang melakukan itu, Nabi tidak melarang. Itu tanda bahwa Nabi memperbolehkan. Gitu. Jadi orang soleh dulu, kenapa puasanya sampai 15 hari tapi badan tetap sehat, mata juga tidak masuk, gitu kan? Kenapa? Karena hidupnya sudah tidak tergantung kepada makhluk. Kalau kita kan masih nggak makan saya lemes tuh, berarti masih ada pengaruh makan. Tapi orang soleh dulu makan nggak makan sama. Kenapa? Karena dia sudah mampu melebur makhluk, itu namanya. Tahu melebur ya, fana. Fana itu melebur. Kayak gini, ada orang kecelakaan begitu jedet ke pingsan. Rasa sakit nggak? Enggak, karena pingsan. Begitu dibawa ke rumah sakit, sadar baru tuh ada yang dirasa. Nah, itu namanya fana. Ya, kita harus belajar ke sana karena fana itu tingkat tertinggi. Sudah tidak sadar. Ya, tidak sadar tentang dirinya. Kayak dulu zaman ada pelebaran pabrik, Pak. Ada orang desa sawahnya kegusur, Pak. Dan itu mahal itu. Tanahnya dia dibayar 2 miliar. Dia belum pernah lihat duit 2 miliar, Pak. Dan dia nggak mau ditransfer, pengennya cash, karena orang kampung, Pak. Pengennya cash, pengen lihat duitnya. Akhirnya dibawain, Pak, 2 miliar. Begitu dibuka, pingsan. Ini kisah nyata, Pak. Pingsan. Ya, baru melihat duit sebanyak itu. Nah, dia ngaji di saya. Nah, pas ngajinya bagi-bagi duit, Pak. Masih ingat Pak Yus, itu 2000 berapa? 500.000 tuh gede. Saya dikasih 500, yang lainnya 300-an semua. Saya dikasih 500, gede itu dulu. Tahun berapa itu ya? Pokoknya masih gede, dolarnya masih belum separah inilah. Itu. Janjinya dia sebetulnya gini, Ustadz, kalau tanahnya sesuai dengan harga yang saya mau, Ustadz saya umrohin. Tapi karena tidak sesuai, ya udahlah, goceng aja ya, Tapi banyak kan ikutan yang lain juga kebagian. Nah itu Pak. Waktu itu umroh itu masih 6 jutaan. 9 apa? 9. Masih murah. Gitu. Akhirnya ya udah saya bilang ini mah emang rezeki saya segini Pak. Nah, tapi pinsannya itu yang bikin. Nah, saya disimpan di BRI Pak. Disimpan di bank ya, saya nggak nyebut ya. Dia dapat hadiah Pak. Dikirim mobil. Hadiah mobil. Bukan pingsan Pak. Dia mobil nasaha di DIY. Padahal diajak jalan-jalan Pak. Diajak jalan-jalan sama itunya, petugasnya. Ya Pak, ini mobil Bapak, mobil hadiah. Gitu. Jalan-jalan. Nurut jalan-jalan. Iya, mobil nasaha sih di DIY. Perasa nggak belum. Dan itu kisah nyata ya, subhanallah. Ya mudah-mudahan jadikan iktibar. Nah, itu yang saya maksud dengan fana. Jadi fana itu ketika kita sudah bisa fana luar biasa. Kayak gini, bisa nggak sih ketika terjadi musibah kita merasa nikmat? Bisa nggak sih? Jadi ketika diberi musibah tuh terasa nikmat. Ternyata bisa Pak. Kalau kita
konsentrasinya dirubah. Kayak kita dulu waktu sebelum jadi pengantin, masih pacaran gitu kan sama mamanya anak-anak gitu. Kita sayang banget sama dia. Terus dia nyubit kita sampai merah kan. Aslinya sakit kan ya. Tapi ditanya sakit nggak? Enggak, gitu kan. Kenapa? Siapa yang menyubit? Gitu. Nah, kalau kita ketika diberi musibah oleh Allah, terus kita berpikir siapa yang memberi musibah itu? Jadi fokusnya tidak dirasa sakit. Nah, itulah yang disebut bisa merasakan nikmat ketika musibah datang. Gitu. Satu. Ya. Keduanya merasa tidak ada. Kalau kita sudah bisa merasa tidak ada, itu luar biasa lagi. Apa maksud merasa tidak ada? Kita tidak punya apa-apa. Contoh, hilang motornya gitu kan. Dia nggak mewek. Kenapa? Orang saya dulu waktu lahir juga nggak bawa motor. Tapi untuk ke situ berat kan, susah kan ya. Nah, tapi harus belajar. Itu yang disebut hikmah. Insya Allah kalau kita hikmah ada dalam diri kita akan bisa melebur, kita akan bisa merasa nikmat ketika datangnya musibah, gitu kan. Dan kita bisa merasa tidak ada, gitu. Jadi apa yang kita miliki, kita merasa tidak memiliki. Sehingga ketika diambil sama yang punya, kita tidak marah. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita bisa begitu, Pak. Sedikit demi sedikit ya. Cukup hari ini, silakan bila ada yang ditanyakan. Barangkali ada yang ditanya. Mangga, mangga Pak. Ya, cacat batin. Yang empat. Tertulis enggak? Oh ya, tercatat enggak gitu ya Pak ya? Dihitung apa hilang ya sis? Bener Pak. Jadi gini, kan ada di Quran itu fama yakmal mifqala dzarratin. Nah, itu kan. Walaupun sedikit tercatat. Tercatat Pak. Bapak tetap mendapat. Cuman tidak sempurna. Gitu. Karena kebaikan itu tadi yang nyuruhnya bukan nafsu yang baik, tetapi nafsu amaro yang di dalamnya ada cacat empat itu. Tetap dapat Pak. Tetap ada kebaikan yang Allah balas. Jadi tidak sirna hilang. Enggak. Nah, makanya kan nanti orang itu, kemarin saya pernah bilang ya, bahwa susunan anatomi manusia secara batin itu kan ada anggota tubuhnya, masuk ke dalam nafsu, masuk ke dalam dada, masuk ke dalam hati, di dalam hati ada ruh. Ruh itu aslinya bercahaya. Kalau cahaya ruh itu nyampe ke anggota tubuh, berarti kita ringan untuk melakukan ibadah. Nah, tapi kalau nafsunya itu menghalangi hati, maka cahaya ruh nggak bisa. Nah, jadi caranya gimana? Nafsunya itu yang harus dididik. Nah, ketika kita tadi beramal, tapi ada yang cacat tadi, kita posisinya berarti tahu, oh posisi saya masih di nafsu yang pertama. Ikuti terus Pak, ikuti terus, karena nanti akan dinaikkan oleh Allah, asal kita didik nafsu yang pertama. Gimana cara mendidiknya? Kan sedikit makan, sedikit tidur, banyakin ibadah sunnah, banyakin zikir gitu kan. Terus saja lakukan. Sambil amal kita masih ada empat tadi. Kenapa? Karena amarohnya masih masih punya kuasa. Nah, nanti lama-lama amaroh itu akan digantikan oleh Allah. Ketika kita melakukan ada penyesalan. Kenapa saya tadi ngomong ya? Gitu. Karena kalau saya nggak ngomong,
nggak apa-apa loh. Tapi karena dianya nanya, jadi saya ngomong nih, bahwa semalam saya sholatnya 12 rakaat gitu. Itu nggak gugur, Pak. Nah, ketika kita seketika itu menyesal, itu kita dinaikkan nafsunya oleh Allah ke lawama. Jadi lawama itu ketika kita melakukan kesalahan, langsung ada penyesalan. Tapi kalau melakukan kesalahan, biasa aja. Kayak tadi, saya nih malamnya 12 rakaat, tapi nggak ada penyesalan, itu artinya masih di nafsu yang pertama. Tapi kalau adanya penyesalan, itu berarti sudah masuk lawama. Nah, nanti kita didik lagi lawama. Ada dua kan, lawama didiknya itu mujahadah lahir, mujahadah batin. Apa mujahadah lahir? Tetap kita belajar sedikit makan, sedikit tidurnya itu tetap berjalan. Terus mujahadah batinnya, pengen rasa dilihat oleh Allah. Diawasi gitu kan. Siapa yang merasa diawasi? Orang yang sabar. Nah, di nafsu lawama itu ketika kita melakukan dua mujahadah, itu akan dicondongkan oleh Allah. Ruh kita itu akan dicondongkan oleh Allah ke alam kudsi, alamul kudsi namanya. Apa itu alamul kudsi? Alam kerohanian. Kita sudah tidak lagi kerja keras untuk kenikmatan lahir. Contoh, saya pengen makan jeruk Bali tapi di Bali. Itu udah nggak ada. Kalau di sini ada ya udah di sini aja. Jadi tidak menturutkan keinginan lahiriahnya. Itu orang yang cirinya sudah masuk ke alamul kudsi gitu. Nah, terus dia yang diperbaiki rohaninya, Pak. Saya pengen bisa duha, saya pengen duhanya itu sampai 6 rakaat. Saya pengen 8 gitu. Jadi yang selalu ada itu cirinya. Dan di alamul kudsi tidak ada dosa dan tidak ada syahwat. Nah, ketika kita rutin terus, rutin mujahadahnya, tidak lepas, maka Allah naikkan ke mulhamah. Apa cirinya? Nafsu yang tadi mendapat cahaya dari Allah. Nah, mendapat cahaya sehingga ulhimat fujuroha watakwaha. Sehingga dia diilhami. Diilhami itu maksudnya disinari. Sehingga tahu, oh ini yang baiknya, ini yang buruknya. Baiknya. Itu, peningkatannya itu. Nah, terus baru, kalau kita sudah istiqomah, melanggengkan, baru kita dinaikkan ke mutmain. Karena mutmainah tidak ada pendidikan, karena sudah hadiah. Cuma 3 yang dididik. Nah gitu Pak. Jadi hasil, kalau mutmainah itu hasil dari yang 3. Kalau sudah 3 itu dapat, maka Allah beri mutmainah. Apa cirinya? Perubahan sifat. Yang tadinya madmumah menjadi mahmudah. Yang tadinya masih ada 4 tadi, 4 apa? Sat-sat batin, sudah enggak Pak. Sudah enggak. Betul-betul sodakonya yang murni, sholatnya juga tulus gitu. Dengan sendirinya Allah naikkan. Nanti ada materinya khusus ya di mutmainah, insya Allah. Nah mungkin gitu Pak. Jadi nggak apa-apa terusin aja, tapi kita harus tetap memeranginya. Caranya sedikit makan, sedikit tidur. Terus banyakin wiridannya, banyakin ibadah sunnahnya. Itunya jalan. Nanti Allah naikkan. Karena kalau yang pertama nggak dikerjakan, Allah nggak bakal naikin, Mbak. Udah aja di situ. Tapi kalau kitanya sudah mulai sedikit, makanya kayak tadi lah. Mulai kalau saya puasa nggak bisa, ya udah sayurnya dibenahi. Jangan segala-gala masukkan gitu. Insya Allah Pak. Allah naikkan, Allah naikkan. Ya, mudah-mudahan. Mungkin itu Pak, barangkali ada lagi Pak. Jadi tetap lakukan saja,
jangan pernah berhenti beramal. Karena tadi saya bilang, ciri orang yang dibukakan dadanya oleh Allah itu al-istiqdad, mempersiapkan diri untuk sebelum kematian. Caranya banyak amal soleh. Nah, amal soleh itu dipaksa, Pak. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Itu yang disebut tadi mujahadah. Ada lahir, ada batin. Jadi kita harus perangi. Punya duitnya 100.000. Ya udah, Jumatan tuh 20 mah harus keluar. Yang jelas warnanya gitu maksudnya. Kan hijau kan jelas masih. Padahal kita pegangnya cuma 100. Paksakan. Terus paksakan. Nah, jadi kalau amal soleh itu harus dipaksakan. Ya itu namanya memerangi nafsu yang pertama. Gitu. Nyambung ya, mudah-mudahan. Ada lagi barangkali? Cukup? Cukup. Hari ini alhamdulillah kita selesai. Ya monggo kalau nanti ada rencana buat memahami tata bahasa, tinggal atur waktunya. Sebenarnya gitu. Kalau mau seharian, berarti seharian. Ya, nggak mesti tiap minggu. Ya, misalkan saat saya coba minggu pertama gitu kan, 8 jam tuh harus. Nah, udah selesai, udah istirahat dulu tadi. Ini kayaknya agak meledak nih. Gitu. Ya. Nanti Bapak ngaji ini enak kalau sudah itunya. Karena nanti saya bahas tata bahasanya juga. Jadi dibahas tata bahasanya. Gitu. Insya Allah, Pak. Jadi monggo direncanakan aja dulu, mudah-mudahan. Gak mesti banyak kan, Pak. Ya, ya mesti. Yang ada minat nomor 1. Nanti kalau gimana, Pak? Itu yang makannya sudah satu pulau. Oke. Jadi ya, insya Allah nanti saya asal jangan mendadak kan, nanti saya siapin waktunya gitu. Dan nanti ada buku itunya, panduannya, ada buku panduannya, dan buku panduannya nggak bisa dibaca sendiri, harus, karena itu kan bukan buku sebetulnya, memang itu tahapan-tahapannya gitu. Insya Allah, Pak, sebetulnya apa ya, tepat gitu, karena kalau saya ya dulu membayangkan masa tua saya itu bisa duduk di depan rumah sambil baca-baca kitab. Gitu, Pak. Dulu saya membayanginnya gitu. Saya masa tua saya tuh baca-baca gitu. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang keturutan kan. Baca terus. Jadi saya kalau nggak baca, Pak, sehari aja udah kayak ada yang kurang nih. Karena kan ya itulah mungkin di situ. Karena kalau kita belajar satu Quran untuk ketemu terus itu waktunya, Pak. Tapi kalau kuncinya sudah diberi, Bapak bisa buka sendiri. Itu. Nah, bukaannya itu di nahwu shorof. Kuncinya itu di situ. Nanti kesana nih Bapak bisa buka sendiri. Gitu. Itu untuk hadapi masa tua gitu kan. Jadi dengan anak cucu itu jadinya bisa nasehatin gitu. Artinya nasehatinya tepat gitu. Nah, ini kata Quran begini. Insya Allah Pak Yus, mudah-mudahan gitu kan. Ya, kita nanti monggo dipikirkan aja dulu. Tidak mesti 2 hari langsung, nggak apa-apa. Sehari aja dulu, sehari. Nanti kita praktekkan ketika ngaji gitu kan. Terus nanti harus tamat, harus 29 halaman. Karena 29 halaman itu buku 1 namanya kan. Buku saya ada 3. Jadi buku 1. Itu sudah buku 1 aja. Itu sudah paham kata kalimat. Kayak kita memahami ibu pergi ke pasar gitu kan. Itu kan sudah kalimat tuh. Oh ibu teh kata benda. Pergi teh kata kerja gitu. Jadi oh ini teh kata depannya. Jadi kalau kita baca kayak gini kan. Mana kata kerjanya ya. Mana kata bendanya gitu. Nah itu. Nggak usah ngapalin arti, nggak usah, karena kita ada kamus. Jadi kalau nggak tahu arti bisa buka kamus. Cuman cara membuka kamus bahasa Arab dengan bahasa Inggris beda, Pak.
Mungkin bahasa Inggris bisa langsung jadi ya, tapi kalau bahasa Arab enggak. Harus dibalikin dulu ke asalnya dulu, baru ketemu. Iya, kalau tidak dibalikin ke asalnya, nggak ketemu loh. Kok nggak ada ya artinya ya? Padahal ada, karena kita belum tahu cara bukanya. Insya Allah, mudah-mudahan. Kemarin Pak, bukan kemarin, bulan kemarin itu ibu-ibu itu dari Al-Faqih. Itu ibu-ibu itu. Sekarang udah di tafsir Jalalain. Iya, nggak banyak itu. Cuman berapa waktu itu? 6 orang. 6 orang. Yang gugur satu, yang dari Bandung. Karena dia kejauhan. Jadi yang nganternya itu kejauhan. Padahal awal-awalnya tuh dia udah tertarik banget, bagus lah semangatnya. Cuman itu tadi yang nganternya itu. Jadi berhenti dia. Alhamdulillah itu. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.